Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Andre ADJ akan menceritakan tentang sejarah Islam, yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang dikutip dari Gramedia.com. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu merupakan negara Islam penganut agama Islam terbesar di dunia. Karena hampir 87% penduduk Islam adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi karena ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Islam memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama yang pemeluk terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh berbagai besar masyarakat di Nusantara kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Berbagai teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia tersebut dapat diambil pelajaran dari Ensiklopedia Sejarah Islam oleh Dr. Raghib Al-Sirjani yang adalah bahwa untuk itu berikut beberapa teori yang mengenal bagaimana awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sahabat, mari kita bahas teori sejarah masuk Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bahwa sejarah masuk agama Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab. Kekhalifahan tersebut mengutus utusan untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Namun, ada juga teori yang lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, berikut kami berikan beberapa penjelasan teori masuk agama Islam ke Nusantara. Yang kesatu yaitu teori dari India, Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snowcogrange dan kawan-kawan. Selain itu, teori di India, teori Gujarat, ini juga diyakini oleh sejarah Indonesia, Sucipto Wirjo Suprapto, yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, Muslim Gujarat, dan pedagang Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dan Gujarat yang datang ke Melaka, kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah orang barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Malik Al-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai.
Corak dari batu nisan Malik Al-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat, bahwa makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik Al-Saleh. Yang kedua yaitu teori Arab. Kemudian selanjutnya ada teori Arab di Mekah, yang merupakan teori Islam yang membuktikan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.S. Pandler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dan naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga adalah teori Persia, yaitu Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat atau Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula berupa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabwik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedang aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah Islam masuk agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam di Cina yang ditulis oleh Ar-Barli 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam di Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam di Nusantara juga diyakini bersama dengan kebanyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan masuk wilayah Sumatera sebagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti ini dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti itu diketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan
Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam. Ini banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau permukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan perdagangan, ada juga yang penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dari cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para Wali Songo. Para Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, namun juga mengajarkan agama-agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur, serta mengikuti adat istiadat kehidupan sosial budaya di Nusantara. Kalimantan Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dalam batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi yang pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam. Tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia. Begitu banyak sejarah mengenal agama Islam, membuat umat di dalamnya memiliki perbedaan masing-masing dan membuat adanya dinamika. Dalam hal ini dibahas dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia oleh Kunto Wijoyo. Nah sahabat Andrea DJ, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dimana sejarah masuk ke Indonesia itu atau ke Nusantara banyak ragamnya atau banyak teorinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tolong dukung channel ini, like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.